Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang terhormat, berikut adalah informasi tentang penyederhanaan konten fokus pada materi esensial pada kurikulum Merdeka sebagai satu dari 3 karakteristik kurikulum Merdeka. Informasi ini diantaranya disampaikan oleh Bapak Dr. Yogi Anggraina dari Pusat Kurikulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karakteristik utama kurikulum Merdeka, Ibu Bapak mungkin sudah mengetahui juga ya. Semangatnya kenapa tadi pelaksanaan kurikulum ini justru inginnya terlihat dalam pelaksanaan langsung, bukan hanya perubahan. Kita supaya mungkin sederhanakan terkait dengan dokumen-dokumen ini. Maka di dalam standar proses, standar penilaian juga kita upayakan dilakukan penyederhanaan. Ini selaras juga kan sejak 2019 episode 1 ya, Merdeka Belajar menyederhanakan RPP. Nah, kemarin sempat muncul banyak pertanyaan ya, kan sempat lagi banyak. Katanya menyederhanakan, edaran yang satu sederhanakan 3. Muncul kurikulum Merdeka dibuat 22 komponen, dibuat detail. Nah, makanya kenapa tadi akhirnya kita lakukan revisi ya. Walaupun di sebelumnya sudah kita tuangkan, tapi yang terjadi kebanyakan diminta membuat contoh yang sudah, mungkin nggak keliru juga mereka menafsirkan yang begitu, karena contoh yang kita siapkan tahun lalu lengkap gitu, 22 komponen. Nah, tahun ini kita lagi menyiapkan contoh yang sederhananya. Harapan terjadi di dalam kurikulum Merdeka ini, Bapak kan dalam pengembangan kurikulum itu kita kan tidak memulai dari nol. Hal-hal yang sudah baik di dalam kurikulum sebelumnya itu tetap kita lanjutkan. Bagaimana pengembangan kurikulum holistik, membangun sikap pengetahuan keterampilan secara utuh. Bagaimana kurikulum itu berbasis kompetensi. Bagaimana kurikulum itu disesuaikan kebutuhan daerah peserta didik. Satuan pendidikan itu kan sejak 2006-2013 sudah dilakukan. Dan model-model pembelajaran dalam K13, model project based learning, program based learning, discovery learning, silahkan saja dilakukan hal-hal dalam model pembelajarannya. Nah, kita saat ini terkait dengan kurikulum Merdeka itu ada hal-hal yang ingin lagi kita perkuat. Satu adalah kita ingin dalam kurikulum ini menyederhanakan konten, fokus kepada materi yang penting. Karena salah satunya yang menjadikan keluhan, jangankan untuk pembelajaran yang mendalam, jangankan pembelajaran yang menggali penalaran siswa, waktu yang ada itu habis untuk menyampaikan materi yang banyak, sehingga dikejar satu materi ke materi lainnya bisa tersampaikan. Mungkin dari segi guru tersampaikan seluruh kompetensi dasarnya, tapi dari segi siswa dia belum bisa menguasai dengan baik. Maka wajar juga mungkin hasil PISA selama ini, hampir 20 tahun ini, hasilnya itu stagnan, relatif turun. Yang diujikan di dalam PISA itu kan lebih banyak penalaran. Kalau dianalisis lebih lanjut kan, siswa-siswa kalau ditanya pengetahuan itu di atas 90%, siswa mampu menjawab soalnya yang sifat pengetahuan langsung, misalkan matematika tinggal menjumlahkan gitu ya, tinggal mengalihkan persen. Nah, rata-rata kan 90% lebih siswa kita mampu menjawab kalau sebatas pengetahuannya. Tetapi pada saat ditanya penalaran soal yang sama, ditanyakan dengan cara yang berbeda, kemampuan siswa kita belum terbiasa menjawab. Kurang lebih kalau tidak salah 12% yang mampu menyelesaikan soal yang bersifat penalaran. Contoh sederhana, kalau di siswa SD kita ditanya 7 tambah 2 sama dengan berapa? Ini 90% pada langsung bisa menjawab. Tapi kalau ditanya hal yang sama, 7 ditambah berapa? Sama dengan 9. Nah, seringkali hal yang sama ditanyakan, kan sama-sama ya, itu kadang kebingungan. 7 ditambah berapa sama dengan 9, padahal hal yang sama dengan tadi kan, 7 tambah 2 sama dengan 9. Sama dengan berapa? Jawab 9 rata-rata bisa. Tapi pada saat ditukar sedikit, 7 tambah berapa sama dengan 9. Nah, yang bisa menjawab ini malah sedikit. Nah, sehingga yang kurang di kita itu bukan pengetahuannya tersampai
seperti matematika rumusnya tersampai, teorinya tersampaikan, tapi eksplorasi mendalamnya, penggaliannya, penalarannya dikaitkan dengan keseharian. Atau dibuat cerita yang soal yang tadi sama ya, 7 tambah 2 sama 9. Dibuat dalam bentuk cerita. Saya mempunyai sepeda 7, lalu diberikan ke teman 2. Menjawab soal seperti ini mereka belum bisa mencernanya. Tapi kalau ditanya 7 kurangi 2 berapa? Hampir semuanya bisa menjawab 5. Tapi dibuat cerita, saya punya sepeda, punya kelereng 7, diberikan kepada temannya 2, tinggal berapa? Kan soal ini hampir sama ya. Tapi pada saat dibuat narasi, dikaitkan dengan keseharian, mereka kesulitan menangkap inti dari cerita ini. Nah, inilah yang mungkin kurang digali di dalam proses pembelajaran kita. Nah, pada saat kita lakukan FGD pada tahap evaluasi pada beberapa tahun lalu ya, ditanyakan kenapa kok tidak digali pendalaman terkait materi yang ada, kompetensi yang ada. Jawabannya, bagaimana kami mau melakukan penggalian yang lebih mendalam, sedangkan materi yang ada itu masih banyak. Kalau kita lakukan penggalian mendalam, kita eksplorasi mendalam materi, ada materi-materi yang tidak bisa kita sampaikan terpenuhi. Maka salah satunya yang ingin kita lakukan, kurangi dulu materinya, baru ibu bapak dorong untuk pembelajaran lebih mendalam, dorong untuk dilakukannya penalaran, dibiasakan. Karena kalau kesehariannya tidak dibiasakan penalaran, pendalaman materi, jarang dilakukan diskusi, ceramah, atau penggunaan berbagai model, ya wajar nanti pada saat diberikan pertanyaan-pertanyaan yang menggali penalaran, mereka tidak terbiasa. Oleh karena itu salah satu yang ingin coba kita lakukan, kurangi dulu materi-materi yang tidak terlalu banyak, kurangi dulu materi-materi yang tidak terlalu esensial, supaya cukup waktu bagi ibu bapak menggunakan berbagai strategi pembelajaran. Di K13 kan disarankan menggunakan model project based learning, discovery learning, problem based learning. Hasil model kita yang menggunakan model ini hanya sedikit persentasenya ibu bapak, kurang dari 20% kalau ditanya sekolah menggunakan model ini, walaupun sudah dalam standar prosesnya disarankan. Nah, kita tanyakan kenapa kalau kita gunakan model ini, model-model ini, mereka tidak cukup waktu dalam proses pembelajarannya karena harus mengejar materi selanjutnya sehingga tidak tuntas model digunakan. Nah, ini juga mungkin salah satunya. Kalau kita terlalu banyak materi, padat materi, berbagai strategi, berbagai model yang selama ini sudah disarankan di K13 itu sulit terlakukan. Nah, harapannya sekarang lihat nanti dalam proses pembelajarannya kalau ini terjadi, yang pertama terlihat mestinya dengan menyederhanakan konten, fokus kepada kompetensi esensial, tidak lagi cara pembelajaran mengejar materi, hanya satu arah ceramah. Nah, harapannya nanti dalam proses pembelajaran mulai terjadi, dia tidak dikejar-kejar materi, tujuannya itu guru apa yang menentukan. Jadi dia bisa dilakukan pembelajaran yang lebih mendalam. Yang kemarin, yang kalau tidak salah fisika biologi, kami malah mendapatkan laporan, kok Pak materinya, tapi ini kebingungan lagi, materi habis 4 bulan untuk 1 tahun, sudah selesai dalam 4 bulan. Nah, pemikirannya mungkin memang hanya mentransfer pengetahuan saja, sehingga materi 1 tahun dihabiskan untuk 4 bulan. Padahal ya kami sengaja kurangi materinya, agar materi yang ada itu benar-benar dikuasai secara mendalam penalarannya. Jadi bukan hanya siswa tahu biologinya, tapi digali, dilakukan diskusi sehingga kritis dari siswa itu terbangun. Jadi dengan kurangi materi itu bukan untuk cepat-cepat dihabiskan, tapi dilakukan pembelajaran yang mendalam menggunakan berbagai strategi yang dapat digunakan. Bapak dan Ibu yang terhormat, demikian informasi sekaitan penyederhanaan konten, fokus pada materi esensial sebagai salah satu dari 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka. Penjelasan tentang karakteristik yang kedua dari kurikulum Merdeka yaitu pembelajaran berbasis proyek yang kolaboratif, aplikatif, dan lintas mata pelajaran akan disampaikan pada periode berikutnya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Mohon maaf bila ada salah dan keliru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.